Nama saya Adi Panuntun dari Sembilan Matahari, co-founder dan CEO PT Sembilan Matahari sejak 13 tahun lalu. Sembilan Matahari adalah satu energi buat saya dan adik saya. 13 tahun lalu kami berusaha untuk menyemangati diri sekaligus meyakinkan kepada orang tua, teman-teman, dan berbagai orang di sekitar kita bahwa pilihan yang kami ambil untuk menempuh jalur wirausaha di perusahaan ini, atau kalau istilahnya sekarang itu adalah startup company ya saat itu, bahwa ini bisa menghasilkan ke depan. Bahwa apa yang kami geluti sebagai bagian dari ketertarikan kita terhadap dunia audiovisual, dunia film, dunia visual effects, dunia apa yang menemani masa-masa kecil saya dan adik saya sebagai sesama co-founder untuk bisa menghasilkan satu karya berbasis penciptaan atau intellectual property yang berdasarkan kepada hobi atau kesukaan kita. Nah, kenapa multimedia, kenapa film, kenapa audiovisual, kenapa industri ini yang kami pilih dari sekian banyak klaster industri kreatif yang ada? Kembali lagi, karena passion kami, karena hobi kami, karena kesukaan kami, saya dan adik saya waktu itu, yang kemudian ini menular kepada teman-teman dan juga berhasil mempertemukan kita dengan banyak rekan-rekan yang lain yang kemudian bergabung dan membantu Sembilan Matahari untuk terus bertumbuh dan berkembang. Nah, apa yang teman-teman lihat di sini sekarang adalah bagian dari pengembangan yang sebenarnya 13 tahun lalu kami juga tidak pernah terpikir bahwa hobi atau passion kami itu audiovisual, film itu bisa dibawakan menjadi satu visualisasi 360 derajat dengan teknologi projection digital yang immerse atau melingkupi seperti ini. Saat ini setelah lebih dari 1 dekade, kami bisa melihat bahwa apa yang kita geluti pada awalnya sebagai sebuah hobi, sebagai sebuah kesukaan atau refreshment activity, ternyata sangat berdampak pada kemajuan atau pertumbuhan ekonomi dari para pelakunya, ya termasuk tentunya orang-orang yang bergabung di Sembilan Matahari dan orang-orang yang berada di sekitar Sembilan Matahari. Sebagai contoh begini, kita bicara tentang dampak ekonomi. Bagaimana ternyata teknologi proyeksi video yang kita geluti ini juga kemudian menjadi value yang positif bagi industri event organizer, bagi industri pariwisata, bagi industri film itu sendiri, belum lagi bagi industri musik. Ternyata apa yang kita geluti dan menjadi satu kebaruan di dunia saat ini, fenomenanya menghadirkan dampak ekonomi atau efek ekonomi yang lebih bisa membuka pasar-pasar bagi klaster industri lainnya gitu. Saya masih ingat bagaimana komitmen Sembilan Matahari di tahun 2007, kita harus bisa menghadirkan dampak ekonomi bagi Bandung. Bagaimana proyek yang kita lakukan melalui industri ini yang banyak didominasi oleh pangsa pasar Jakarta dan luar negeri, itu bisa kita tarik untuk memberdayakan ekonomi di Bandung. Dan alhamdulillah dalam lebih dari 1 dekade kita bisa menarik lebih dari 100 proyek ya sejak saat itu. Ratusan proyek sudah kita tarik untuk bisa dieksekusi di Bandung. Proyek yang kita dealkan di Jakarta, di beberapa kota di luar negeri, itu bisa berhasil kita tarik untuk dieksekusi di Bandung. Sehingga ini bisa menumbuhkan ekonomi dari pelaku industri kreatif di Bandung. Misalnya
animator, baik itu studio maupun individu, kemudian filmmaker, baik itu studio maupun individu, untuk bisa sama-sama dieksekusi di Bandung. Ini membuat pertumbuhan ekonomi yang biasanya dari klaster industri ini hanya berlangsung di katakanlah kota Jakarta atau beberapa kota besar di dunia, itu bisa juga mengaktifkan industri atau berdampak ekonomi bagi para pelaku industri di kota ini. Saya mau sedikit berbagi tentang bagaimana 9 Matahari saya atau kami bergelut dan mengantisipasi sekarang untuk kita bisa tetap produktif dan waras dalam situasi pandemi. Saya menyarankan kepada teman-teman untuk kita merancang pengalaman atau experience baru dalam setiap produk service yang bisa kita berikan. Tetap mengedepankan higien atau kesehatan, kebersihan. Tetap mengutamakan inspirasi. Kesehatan dan inspirasi menjadi modal bagi kita semua, tidak hanya kita sebagai pelaku, tapi pangsa pasar kita untuk tetap bisa hidup dalam nuansa pandemi. Maka buatlah produk, buatlah service, buatlah apapun dari produk yang teman-teman atau service yang teman-teman buat di bisnis teman-teman untuk selalu bisa mengakomodir itu, kesehatan, kebersihan, dan inspirasi, inspiring. Tetap inovatif, tetap kreatif, tetap terinspirasi oleh Indonesia.